Selamat pagi. Jess, ini komen ini jos banget. Ya, komennya oke. Saya spill, saya jelaskan supaya kamu bisa melihat peluang, supaya kamu bisa uh, punya pandangan yang berbeda dari apa yang pernah kamu pahami selama ini ya. Kalau seandainya toh yang komen nggak membaca, yang komen nggak mendengarkan, ya maklum. Karena memang biasanya kita ini kalau bicara tentang TikTok itu hanya nelek. Nelek apa? Bahasanya nelek. Kalau hanya sarapan telur, nah ini yang salah ya. Saya selalu mengatakan bahwa sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Jadi kalau sarapan hanya telur, itu salah. Jadi sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Itu yang sehat. Kalau kamu sarapan, nah itu yang ngerusak lambung tuh itu. Yang membuat kamu kena MAH 3 tahun kemudian, kamu kena GERD 5 tahun kemudian, kamu akhirnya lambungmu bocor, kamu kena yang namanya tukak lambung, kamu kena yang namanya gastritis. Nah ini gara-garanya adalah kamu senang banget nyarapin, dan itu biasanya terjadi dari semenjak bayi. Orang tuamu yang membuat itu. Dia pikir dengan sarapan anaknya jadi gede. Enggak ya. Bayi itu 2 tahun full kamu harus nyusuin dia, bukan nyarapin dia ya. Ketika anakmu butuh susu, kamu tetein, tapi cara meneteinya pun harus ada jam yang kamu harus tetapkan. Nah, ya bagaimana yang cara menetapkan yang terbaik? Ya karena susu itu adalah bentuknya cairan, maka dia berbicara juga minuman. Makanya ada aturan yang seringkali disampaikan oleh DR itu, neteinnya 1,5 jam sekali, 2 jam sekali, 3 jam sekali. Nah itu kamu yang mengatur, orang tuanya yang mengatur. Nggak dikit-dikit tetei, dikit-dikit tetei, dikit-dikit tetei. Ya, itu berarti kamu ngerusak anakmu sendiri itu, karena nggak ada disiplin, nggak ada aturan. Itu mulai dari situ. Kemudian disarap-sarapin. Katanya kalau nggak sarapan, nggak pinter, nggak sarapan lemes, nggak sarapan anaknya jadi goblok. Nah, justru sarapan itu yang membuat anakmu goblok, membuat anakmu jadi penyakitan, dan ujung-ujungnya kamu menciptakan monster sehingga menghabiskan uang hasil kerjamu 10-20 tahun kemudian. Itu yang terjadi ya. Jadi sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Kalau terpaksa harus sarapan, saya ulang lagi. Kalau terpaksa harus sarapan, makanya telur. Kenapa telur? Karena telurlah yang tidak menggerakkan. Telurlah yang tidak mengganggu pankreas. Itu dia. Kok bisa, Pak? Ya, karena telur kan protein. Makronutrisi dan mikronutrisi itu yang membuat asupan yang kamu masukkan tidak membuat pankreas gopoh, tidak membuat pankreas bekerja. Kenapa pankreas bekerja? Karena pagi-pagi yang harusnya asam lambungnya minus, kamu paksa pankreas bekerja dengan cara kamu mengasupkan sarapin. Nah itu yang membuat pankreas bekerja dan menarik gula darahmu. Nah itu sumber masalah utama yang tidak pernah kamu sadari, sehingga di ujung-ujungnya kamu mengatakan itu penyakit keturunan. Nggak ada penyakit keturunan, bos, kecuali kamu udah merusaknya dari semenjak kamu mengandung anakmu ya. Dan tidak minum racikan nggak ada masalah ya. Tapi kalau kamu minum racikan, bagus. Kenapa nggak ada masalah? Karena kamu bisa menggantikannya dengan suplemen, kamu bisa menggantikannya dengan vitamin. Ada banyak vitamin yang dijual di pasar sana, di apotek, di TikTok, di marketplace. Kamu bisa beli suplemen. Suplemen yang saya sarankan adalah liposomal glutathione. Itu berhubungan dengan livermu. Suplemen yang saya sarankan adalah probiotik. Itu berhubungan dengan asam lambungmu, berhubungan dengan pencernaanmu, berhubungan dengan penyerapan nutrisi tubuhmu. Itu probiotik. Suplemen yang saya sarankan adalah MCT. Itu berhubungan dengan otak anakmu, otakmu juga. Itu berhubungan dengan lemak yang kamu butuhkan sehingga BAB-mu tidak berat, tidak susah. Itu MCT. Kemudian suplemen yang saya anjurkan adalah D3K2 karena berhubungan dengan kalsium yang harus kembali kepada tempatnya.
atau menetralisir emosi karena sinar UV. Nah, makanya kenapa banyak orang amburadul di lapangan, di luar sana, di jalanan yang nggak ngerti apa-apa jadi marah dan kemudian ikut menjadi penghancur karena mereka kebanyakan vitamin D, tidak punya vitamin K. Makanya harus minum vitamin D3 K2 supaya emosimu terkontrol dan mengembalikan kalsium kepada tempatnya, yaitu di tulang. Itu D3 K2. Nah, kalau mau tambahan seringkali saya katakan ada propolis dari high desert, ada royal jelly karena itu susu lebah. Propolis itu liurnya lebah yang disekresi oleh getah tumbuh-tumbuhan. Itu antibiotik yang sangat bagus banget. Itu yang berhubungan dengan makanan yang kamu harus asupkan pagi hari kalau kamu tidak mengkonsumsi racikan macin. Kalau kamu udah bermasalah dengan degeneratif, kamu udah bermasalah dengan komplikasi, kamu udah bermasalah dengan metabolic syndrome, ya kamu harus mengasupkan suplemen itu dengan racikan macin karena full nutrisi mikronya ada di racikan macin. Kepenuhan nutrisi mikronya itu yang saya sarankan. Kalau enggak Pak, ya karepmu, itu kan mulut-mulutmu, tenggorokanmu, usus-ususmu, lambung-lambungmu, saya enggak ikut campur. Orang saya jualan, kamu beli ya monggo, enggak beli kan enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Terus kemudian dikatakan di sini jam 12 baru makan, enggak masalah, enggak apa-apa. Kamu makan jam 12 itu bagus. Kamu makan jam 1 juga bagus. Kamu makan jam 2 juga bagus. Karena apa? Karena kalau kamu makan jam 1 berarti pagi kamu tidak sarapan, malam tidak makan. Itu sangat bagus banget untuk kesehatan. Dan banyak kesembuhan mujizat terjadi ketika kamu pagi tidak makan dan malam tidak makan. Itu banyak mujizat terjadi untuk orang-orang yang mempunyai masalah. Apa yang membuat orang hari ini penyakitan? Karena terlalu banyak makan. Zaman sekarang ya saya bicara ya. Kalau zaman dulu banget ya, itu orang tidak makan penyakitan. Tapi kalau zaman sekarang orang banyak makan penyakitan. Itu yang terjadi. Kamu bisa cek omongan saya, benar apa tidak. Nah, apa tidak ngaruh dalam jangka panjang? Ngaruhnya ke kesehatan. Ya, semakin sehat, kamu semakin kuat, kamu semakin awet muda. Itu kalau jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek 3 bulan, 4 bulan, setahun, nah kamu akan lihat mujizat. Jadi badanmu menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau saya tidak punya penyakit Pak, ya karepmu, tidak ada masalah. Tapi yang jelas kalau kamu udah terbiasa dengan makanan-makanan kamu yang saya tadi katakan, itu pasti 35 tahun, 45 tahun pasti penyakitan, tidak mungkin tidak. Pasti kena yang namanya degeneratif. Kenapa? Ya karena pusing dikit obat, pilek dikit obat, batuk dikit obat, mules dikit obat. Nah, pasti akan kena degeneratif karena terfarmasi. Akibat dari terfarmasi, terdegeneratif, maka kamu akan mengalami komplikasi. Pertama kamu tidak tahu ketahuan, oh kena mah, habis kena mah, oh kena ginjal, oh habis kena ginjal, oh harus ginjalnya bocor, cuci darah, oh kena jantung, oh nah, nanti yang dikambing hitamkan kolesterol. Padahal kolesterol orang Jawa bilang rendah deh. Kenapa? Karena kolesterol itulah makanan sel tubuhmu, tapi dimusuh-musuhin. Nah, akhirnya kamu kena komplikasi. Padahal kolesterol itu tidak masalah. Saya kolesterol 330 Jess, 320, 330. Tidak pernah saya pusing dengan masalah kolesterol. Yang saya perhatikan adalah makanan saya, supaya gula darah saya ada di bawah 130. Effendi bos. Ya, Pak Jess nih bos, itu saya tidak pusing dengan apa kata mereka yang punya gelar DR, saya tidak pusing. Kenapa ya? Karena mereka diajari 4 tahun sekolah, 8 tahun sekolah, diajari hanya untuk mendiagnosa, dan diagnosanya seringkali menyalahkan dan mengkambing hitamkan yang tidak perlu dikambing hitamkan. Telur lah dikambing hitamkan, kuning telur lah dikambing hitamkan, kolesterol lah dikambing hitamkan, padahal bukan itu. Masalah yang paling utama adalah kamu jajan, kamu nyemil. Kamu makan tepung lebih banyak daripada protein. Kamu makan gula lebih banyak dari protein. Kamu makan gula lebih banyak dari lemak. Apa itu gula? Nasi, tepung, jajanan, gorengan, minyak. Itu gula semua. Minyak kalau lemak hewani, jos. Tapi kalau minyak dari gorengan, tidak bagus banget. Dan itu yang membuat penyumbatin di tubuhmu dan menjadi masalah. Gitu. Jadi bukan masalah makanannya yang Bapak maksud ya, tapi masalah polanya yang harus dibeneri. Gitu. Saya berharap ini bisa menjawab dan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan